Tindakan mengatasi risiko dan peluang dalam persyaratan ISO 17025 tahun 2017. Tindakan mengatasi risiko dan peluang merupakan persyaratan baru yang ada dalam ISO 17025 tahun 2017 yang tidak ada pada persyaratan ISO 17025 tahun-tahun sebelumnya. Tindakan mengatasi risiko dan peluang adalah suatu tindakan untuk meminimalkan pengaruh negatif dan menghilangkan penyebab yang potensial. Konsep dasar yang digunakan dalam menentukan tindakan mengatasi risiko dan peluang adalah pemikiran berbasis risiko. Tindakan mengatasi risiko dan peluang memiliki tujuan yaitu terciptanya sistem manajemen mutu yang efektif. Manajemen mutu yang efektif didapat dari melakukan pencegahan dampak negatif yang ada demi mencapai hasil manajemen yang lebih baik. Pemikiran berbasis risiko didasarkan pada pertama, melakukan tindakan pencegahan untuk menghilangkan ketidaksesuaian potensial. Yang kedua, menganalisis setiap ketidaksesuaian yang terjadi. Dan yang ketiga, mengambil tindakan untuk mencegah keterulangan dampak dari suatu ketidaksesuaian. Tahapan-tahapan dalam penentuan tindakan mengatasi risiko dan peluang terbagi menjadi 3. Yang pertama, kita perlu melakukan identifikasi dan penentuan akar permasalahan. Selanjutnya, berdasarkan akar permasalahan tersebut, kita lakukan penentuan tindakan pencegahan untuk mengatasi risiko. Dan yang terakhir, menerapkan tindakan pencegahan tersebut agar mencapai peluang peningkatan yang lebih baik. Identifikasi dan penentuan akar permasalahan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mencari potensi ketidaksesuaian atau penyimpangan berdasarkan data yang ada. Data yang ada di sini dimaksudkan dengan data eksternal maupun internal. Data internal yaitu data yang didapatkan berdasarkan atau disumberkan pada laboratorium itu sendiri. Misalnya, laporan ketidaksesuaian dari pengujian ataupun estimasi ketidakpastian. Sedangkan data eksternal yaitu data yang didapatkan berdasarkan pihak di luar laboratorium. Contohnya, masukan dari pelanggan. Berdasarkan data tersebut, kita tentukan akar permasalahan yang dapat kita sajikan dalam diagram sebab akibat atau kita sebut sebagai fishbone atau tulang ikan. Berdasarkan akar permasalahan yang sudah kita tentukan terlebih dahulu, maka kita dapat menyusun tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan merupakan alternatif tindakan untuk menghilangkan dampak negatif yang timbul. Penentuan tindakan pencegahan harus didasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Kita tidak bisa menentukan tindakan pencegahan yang mana tidak dapat kita penuhi sumber dayanya. Adanya penentuan tindakan pencegahan didasarkan juga pada sifat efektif dan efisien. Efektif yaitu sejauh mana rencana yang kita lakukan dapat diwujudkan. Sedangkan efisien yaitu hubungan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang dipakai. Jadi, penentuan tindakan pencegahan harus bisa kita wujudkan dan harus menggunakan sumber daya yang semaksimal mungkin yang tidak merugikan laboratorium. Berikut contoh analisis risiko dalam keseharian. Misalnya, dalam pelaksanaan praktikum. Pada pelaksanaan praktikum, mahasiswa memiliki risiko tidak diizinkan ikut praktikum. Sedangkan, jika risiko tersebut bisa dihilangkan,
maka mahasiswa memiliki peluang melaksanakan praktikum dan mendapatkan nilai yang baik. Akar permasalahan yang ada dalam permasalahan tidak diizinkannya mahasiswa ikut praktikum yaitu 1. Bangun kesiangan. Mahasiswa seringkali bangun kesiangan akibat tidur yang terlalu malam ataupun tidak ada yang membangunkan. Kesalahan berikutnya yang menyebabkan mahasiswa tidak diizinkan praktikum yaitu pakaian tidak sesuai, tidak memakai rok untuk yang wanita, tidak memakai sepatu tertutup, ataupun lainnya yang sudah ditentukan oleh pihak laboratorium. Permasalahan ketiga yang menyebabkan risiko tersebut yaitu tidak membawa persyaratan praktikum. Contohnya, skema kerja yang tidak sesuai ataupun tidak membawa APD yang lengkap. Dan permasalahan terakhir yaitu pada kendaraan. Misalnya terdapat ketidaksesuaian di kendaraan yang menyebabkan mahasiswa datang terlambat sehingga tidak diizinkan ikut praktikum. Berdasarkan akar permasalahan tersebut, maka dapat dibuat suatu rencana tindakan perbaikan. Misalnya, untuk permasalahan bangun kesiangan, mahasiswa diharapkan dapat tidur lebih awal dan menyetel alarm. Selain itu, untuk permasalahan pakaian, mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan lebih awal sehingga tidak menyebabkan waktu keterlambatan di pagi hari. Sedangkan untuk persyaratan praktikum, pada skema kerja yang tidak sesuai dapat dilakukan tindakan perbaikan dengan melakukan pengecekan judul praktikum yang sesuai untuk membuat skema kerja. Untuk permasalahan APD, maka mahasiswa dapat melakukan persiapan pada malam harinya sehingga tidak ada yang tertinggal saat mahasiswa berangkat praktikum. Dan yang terakhir, untuk permasalahan kendaraan, maka tindakan perbaikan yang diusulkan yaitu cek kondisi fisik kendaraan pada malam hari dan berangkat lebih awal untuk antisipasi kejadian yang tak terduga. Contoh analisis risiko dalam persyaratan manajemen, dalam hal ini audit internal dan kaji ulang, ditunjukkan sebagai berikut. Pelaksanaan audit internal dan kaji ulang yang tidak sesuai dapat berisiko menimbulkan ketidaksesuaian dalam proses manajemen. Sedangkan pelaksanaan audit internal dan kaji ulang yang baik memberikan peluang adanya tindakan perbaikan lebih awal sehingga meningkatkan kualitas manajemen. Proses audit internal dan kaji ulang memiliki beberapa permasalahan. Contohnya, pertama, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan yang tidak konsisten menyebabkan hasil audit internal dan kaji ulang yang tidak sesuai. Selanjutnya, permasalahan kedua yaitu data. Data audit internal dan kaji ulang yang tidak sesuai menyebabkan hasil yang tidak sesuai. Contohnya, ketidaksesuaian data yang digunakan pada proses perbaikan pelayanan pada pelanggan. Seharusnya data yang digunakan adalah data masukan dari pelanggan. Jika kita menggunakan data yang lain, dapat menimbulkan proses kaji ulang yang tidak sesuai. Permasalahan dalam hal data juga dapat didasarkan pada kelengkapan data. Data yang tidak lengkap, data yang tidak terdokumentasi dengan baik menyebabkan ketidaksesuaian dalam proses audit internal maupun kaji ulang. Permasalahan berikutnya yang terakhir yaitu kompetensi personil. Biasanya permasalahan yang ada yaitu personil yang ada atau personil yang melakukan audit internal kurang terlatih
Selain itu, dengan adanya jumlah sumber daya manusia yang sedikit, sehingga tidak mencukupi untuk pelaksanaan audit internal secara crosslink. Berdasarkan akar permasalahan di atas, maka rencana tindakan perbaikan dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan waktu. Kita dapat membuat tindakan perbaikan, yaitu melakukan penjadwalan yang teratur dan pelaksanaan yang konsisten. Selanjutnya, untuk permasalahan data, kita memiliki tindakan perbaikan, yaitu pertama, melakukan identifikasi data yang dibutuhkan. Jangan sampai data yang kita gunakan tidak sesuai. Selanjutnya, melakukan dokumentasi data yang baik, sehingga kelengkapan data saat dibutuhkan dalam proses audit internal maupun kaji ulang dapat dipenuhi. Dan yang terakhir, untuk permasalahan personil, kita dapat memberikan tindakan perbaikan, yaitu pertama, mengikut sertakan personil pada pelatihan audit. Dan untuk permasalahan jumlah, jika jumlah personil tidak mencukupi, maka audit internal dapat dilakukan oleh pihak eksternal yang ditunjuk, sehingga proses audit internal dan kaji ulang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan peningkatan berkelanjutan yang baik.